Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah dan yang Bapak cintai dan yang Bapak sayangi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hijrah Nabi ke Madinah. Sebelumnya, Bapak ingin melihat apakah ada anak-anak yang tidak hadir, ataupun yang sakit, ataupun yang berhalangan. Didengar baik-baik. Yang tidak jawab langsung Bapak berikan alfa. Yang pertama, Tuku Raja Safari. Hadir Pak. 2, Abdullah Nazar. Hadir Pak. 3, Reza Ramadana. Hadir Pak. 4, Mustafa Rija. Hadir Pak. Jamalul Hikmah. Hadir Pak. Khairul Azam. Hadir Pak. Berarti hadir semua. Minggu sebelumnya kita masuk tentang pelajaran menyambut usia balik. Itu pertemuan di minggu yang sebelumnya. Untuk hari ini kita masuk dalam pelajaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Untuk pelajaran kelas 4 di sekolah dasar. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa. Doa yang dipimpin oleh kedua gelar. Para kedua persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi selanjutnya kita langsung masuk ke dalam teori pembelajaran tentang judul kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu apa arti hijrah? Tunjuk dengan. Ada pegang. Apa arti hijrah? Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, sebelum bernama Madinah, kota tersebut dikenal dengan nama apa? Asri. Benar ya, itu baru pintar. Penyebab hijrah yang pertama karena di kota Madinah Nabi selalu disakiti dan ada rencana orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi, sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk pindah tempat. Itu salah satu sebab. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berpindah tempat ke Madinah. Itu sebab utama. Sebab yang kedua karena di kota Madinah belum ada orang Islam, belum masuk agama Islam, dan di kota Madinah sangat ingin untuk berjumpa dengan Rasulullah. Jadi sebagai tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Perhatikan di video ini. Perhatikan baik-baik, nanti ada tugas. Pada tahun 622 Masehi, situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka selalu mengalami penindasan dari suku Quraisy. Puncak dari penindasan itu adalah rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan
Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Suku Quraisy itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW sudah keluar rumah. Namun dengan izin Allah, mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin dari Allah untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, 1 unta untuk Nabi Muhammad dan 1 untuknya, guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi. Pada tanggal 27 Safar, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar merencanakan perjalanan hijrah menuju Madinah. Mereka menyelinap dari Mekah dan bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari untuk menghindari penganiayaan dari suku Quraisy yang mencari mereka. Selama perjalanan, mereka selalu dibantu oleh Allah dengan berbagai macam cara, termasuk perlindungan dari anjing-anjing yang menjaga gua dan sarang laba-laba yang menutupi pintu gua, sehingga tampak seolah-olah gua itu tidak pernah digunakan. Ketika situasi di Mekah mereda, Nabi Muhammad pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur, berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad tinggal di Kuba selama 4 hari. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Di hari kelima, Nabi Muhammad beserta rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Kuba dan berjalan menuju kota Madinah. Namun waktu sholat Jumat telah tiba sebelum mereka sampai di kota. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Daerah ini juga dikenal dengan sebutan Wadi Arumna, Lembah Arumna. Setelah selesai sholat Jumat, Nabi Muhammad dan para rombongan melanjutkan perjalanan ke Madinah yang tinggal sedikit lagi. Terhitung sejak hari pertama Nabi Muhammad memasuki kota Yasrib, Yasrib berubah menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat agung bagi umat Islam. Dari rumah-rumah dan lorong-lorong kota Madinah terdengar suara tahmid atau pujian untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Demikianlah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kedatangan mereka di Madinah menjadi awal dari era baru dalam sejarah Islam dan juga awal dari peradaban Islam yang berkembang di sana. Peristiwa hijrah ini juga menandai permulaan kalender Islam atau Hijriyah. Hijrah memiliki makna penting dalam perkembangan Islam, melambangkan kesetiaan, ketabahan, dan keberanian dalam memahami tantangan demi agama dan kebenaran. Nah, itu dari kisah bahwa Nabi Muhammad pindah ke Madinah itu dikarenakan orang kafir Quraisy di saat itu ingin menyakiti Nabi Muhammad. Jadi dalam perjalanan Nabi Muhammad ditemani oleh seorang sahabat dekat. Siapa? Abu Bakar. Kemudian dari Madinah menuju ke Mekah itu dalam perjalanan lebih kurang
kurang 12 hari 12 malam. Jauhnya. Dari Mekah ke Madinah 12 hari 12 malam. Sehingga di dalam perjalanan Nabi singgah di suatu gua yang bernama gua apa? Gua Sur. Ya. Ya. Nah, kemudian di dalam gua tersebut Nabi juga mengalami beberapa rintangan. Karena di saat Nabi di dalam gua, orang kafir Quraisy mengikuti jejak Nabi sehingga sampai di depan gua tersebut. Di saat sampai di depan gua, maka ada binatang yang menutup pintu gua, yaitu laba-laba. Nah, laba-laba merancang sarangnya di pintu gua sehingga kelihatan gua tersebut tidak ada yang menghuni. Itulah sampai sekarang laba-laba itu merupakan salah satu binatang yang sangat sayang kepada Nabi. Tapi ada juga binatang yang ingin membuka rahasia tersebut, yaitu cicak. Nah, cicak ingin membuka rahasia kepada kafir Quraisy bahwa Nabi ada di dalam. Nah, demikian sekarang buat kelompok jadi 2 kelompok untuk membuat suatu proyek. Nah, Pak Letikan tugas. Ini tugas kelompok. Dua kelompok. Nah, itu tempel gambar sesuai dengan perjalanan. Itu nanti pokoknya baca
Sebutkan nama kelompok dan langsung presentasi. Silakan. Satu tempat ke tempat yang lain. Istilah perpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah atau dari peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 Hijri. Dah, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ada pendapat sama kawan-kawan? Di depan. Nah, hasil kerja. Nah, ini hasil kerja. Untuk kelompok satu. Kelompok apa? Dan sekarang kelompok Durian. Yang kedua ya. Dah, rekan. Dikasih nampak sama kawan-kawan hasil kerja dulu, kemudian langsung definisi. Ini mempresentasikan hasil kerja sama kami. Nabi keluar dari rumah Baginda. Nabi berada di gua selama 3 hari. 1. Rabiul Awal, memulaikan hijrah ke Yatsrib. 8. Rabiul Awal, tiba di Kuba dan Madinah mengatakan hijrah. 12. Rabiul Awal, tiba di Yatsrib dan disambut dengan penuh kegembiraan. Dah. Tepuk tangan untuk kelompok tadian. Dah, tugasnya dijemput. Jadi alhamdulillah hasil presentasi dari kelompok Durian sama kelompok apa dengan nilai yang sangat memuaskan. Cuma penambahan dari Bapak tentang penjelasan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang pertama, apa itu hijrah? Itu pertanyaannya. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari gangguan kaum Quraisy. Hijrah juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di tempat yang lebih aman. Itu arti daripada hijrah. Yang pertama, untuk menyelamatkan diri. Kenapa harus menyelamatkan diri? Karena di saat itu kafir Quraisy ingin ataupun berencana untuk menyakiti Nabi, hidup atau mati kata mereka. Nah, karena Nabi selalu berhasil dalam mendakwahkan Islam, sehingga orang kafir Quraisy tidak senang, sehingga ingin menyakiti Nabi. Kemudian tujuan yang kedua, untuk menyebarkan agama Islam di tempat yang lebih aman. Nah, di Madinah merupakan tempat yang lebih aman. Jadi Nabi ingin menyebarkan Islam di Madinah. Kemudian yang kedua, mengapa Nabi Muhammad hijrah? Yang pertama,
karena tekanan kafir Quraisy. Kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW dan para pengikut sering mendapat ancaman, kekerasan dan gangguan dari kaum Quraisy di Mekah. Itu penyebab utama. Kemudian yang kedua, permintaan penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang dulu dikenal sebagai Yathrib meminta Nabi Muhammad untuk datang ke kota mereka dan memimpin mereka. Mereka sudah tahu bahwa ada seorang Nabi di Mekah. Ketiga, perlindungan untuk Islam di Madinah. Sebagai perlindungan untuk Islam di Madinah, Nabi Muhammad dapat menyebarkan agama Islam tanpa ancaman besar dari kaum Quraisy. Itu sebagai sebab hijrah Nabi. Kisah perjalanan hijrah, rencana hijrah. Itu rencana merupakan tujuan Nabi hijrah adalah Nabi Muhammad merencanakan hijrah secara diam-diam karena kaum Quraisy ingin menghalanginya. Nabi meminta sahabatnya Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya tidur di rumah agar kaum Quraisy menyangka Nabi masih ada. Ya. Di saat Nabi merencanakan untuk hijrah ke Madinah, itu rencananya malam. Kemudian beliau baginda memanggil Ali bin Abi Thalib. Itu siapa Ali bin Abi Thalib? Sahabat Nabi yang ke sahabat Nabi yang keempat, sahabat Nabi yang terakhir. Sayyidina Ali adalah orang yang pertama Islam dari kalangan anak-anak. Itulah Sayyidina Ali. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali supaya Sayyidina Ali menggantikan posisi tempat tidur Nabi. Kemudian dalam perjalanan Nabi singgah di suatu gua yang bernama Gua Sur. Nah, Gua Sur itu di antara Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari pengejaran kafir kaum Quraisy. 3 hari Nabi berada dalam gua bersama Abu Bakar, cuma berdua. Kemudian Nabi berjalan dengan mengendarai unta. Sehingga singgah di Gua Sur. Kemudian ketika perjalanan ke Madinah, setelah keadaan aman, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke Madinah. Perjalanan ini ditempuh selama beberapa hari dengan bantuan seorang pemandu. Setelah Nabi keluar dari dalam Gua Sur, mulai berjalan lagi sehingga berjumpalah dengan seseorang dari Madinah. Nah, dengan berjumpanya dengan orang tersebut sehingga Nabi dipandu oleh orang Madinah. Kemudian setelah Nabi mendahului beberapa hari, beberapa malam di perjalanan sehingga tibalah di kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah menyambut dengan sangat gembira. Mereka menyanyikan dengan syair. Syair itu bisa kalau dulu itu disebut dengan selawat pada. Maka orang-orang Madinah menyambut dengan syair. Nah, syair yang dibacakan di saat Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Dah. Dinyanyikan oleh orang Madinah. Itu sebagai tanda kebahagiaan dan tanda kegembiraan dan kesenangan mereka di saat langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad.
kemudian sebagai kesimpulan, hijrah Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar perpindahan tempat, bukan untuk rekreasi, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menghindari, tapi itu merupakan sebuah pelajaran. Hijrah mengajarkan kita sabar dan berani. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kesabaran dan keberanian meskipun menghadapi banyak rintangan. Kemudian kerjasama dan persaudaraan. Di Madinah Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin pendatang dari Mekah dan Ansar penduduk Madinah. Nah, sejauh ini ada yang ingin dipertanyakan? Nggak ada. Langsung ditanyakan. Nggak. Ada yang kurang paham? Tidak. Dan sekarang kita lanjut dengan tulis saja di kertas nanti jawabannya. Nah, perhatikan dulu di soal yang jawaban ABC. Apa arti dari kata hijrah? Itu jawabannya itu langsung dikasih kali ataupun di huruf. Nah, siap. 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 Kalau sudah siap, akan dikumpul. Nah, jadi untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai dan alhamdulillah sudah menguasai tentang semua materi dan tugas sudah dikumpulkan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk ke depan. Untuk minggu depan kita akan masuk di materi yang lain, yaitu tentang Quran surah Al-Baqarah. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Bila taufiq wal hidayah, dan kita akhiri dengan baca Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum